Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niola Dinda Maharani dari Program Studi Pendidikan Anak Usia Dini dengan NIM 18621500142. Di sini saya akan menjelaskan tentang peranan artificial intelligence dalam bidang pendidikan. Video yang saya buat ini bertujuan untuk memenuhi tugas UTS semester 4 mata kuliah Artificial Intelligence dengan dosen pengampu Bapak Dr. Supriyadi, MPD. Implementasi teknologi Artificial Intelligence dalam bidang pendidikan. Artificial Intelligence adalah istilah dari Industrial Society 4.0 dan Society 5.0 yang merupakan sebuah program komputer, pembelajaran mesin, perangkat keras, dan perangkat lunak. Ilmu yang digunakan untuk membangun kecerdasan menggunakan solusi perangkat keras dan perangkat lunak yang terinspirasi oleh rekayasa terbalik dari pola neutron yang bekerja di otak manusia. Produk industri 4.0 ini banyak digunakan di berbagai industri, termasuk pendidikan, untuk mengembangkannya dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Implementasi Artificial Intelligence di bidang pendidikan pada era revolusi industri 4.0 dan Society 5.0. Kecerdasan buatan yang terkait dengan implementasi di dunia pendidikan adalah sistem yang dirancang untuk mendukung proses pendidikan dan pembelajaran. Dalam dunia pendidikan, kecerdasan buatan digunakan untuk mempersonalisasi pembelajaran setiap siswa. Sistem AI ini membantu membuat profil pembelajaran untuk setiap siswa, memungkinkan materi pembelajaran disesuaikan dengan kemampuan, gaya belajar, dan pengalaman setiap siswa. Berkat AI dan pembelajaran mesin, konten pembelajaran digital dan personalisasi juga muncul. Proses pembelajaran yang menyebabkan suatu pembelajaran lebih aktif merupakan peran teknologi kecerdasan buatan. Hal ini karena pusat proses pembelajaran sepenuhnya pada siswa. Siswa melakukan kegiatan belajar sesuai dengan niat dan kebutuhannya. Selain aktif, kehadiran sistem kecerdasan buatan membuat pembelajaran menjadi lebih menarik. Hal ini disebabkan berbagai pengalaman yang dialami siswa ketika menggunakan produk yang dipelajarinya pada saat ini dalam proses pembelajaran, di mana guru dulu melalui proses pengajaran dengan cara tradisional. Mereka sekarang menggunakan guru buatan untuk menjalani proses pembelajaran dengan cara yang baru. Berikutnya yaitu penerapan Artificial Intelligence dalam bidang pendidikan. Yang pertama ada mentor virtual. Fungsi AI saat ini sudah cukup banyak diterapkan pada berbagai platform teknologi pendidikan terutama yang berbasis daring, yaitu sebagai mentor virtual. AI bisa memberikan umpan balik dari aktivitas belajar dan latihan soal para siswa. Kemudian, memberikan rekomendasi materi yang perlu dipelajari kembali layaknya seorang guru atau tutor. Lalu yang kedua ada voice assistant. Teknologi AI yang saat ini memiliki kemiripan dengan mentor virtual, hanya saja voice assistant lebih mengandalkan fungsi suara sebagai pusat interaksi dan komunikasi. Voice assistant juga merupakan salah satu teknologi AI yang paling banyak dikenal dan dimanfaatkan di berbagai bidang, termasuk pendidikan. Contoh voice assistant yang umumnya dikenal seperti Google Assistant, Siri, Cortana, dan lainnya. Voice assistant memungkinkan para murid bisa mencari materi, referensi soal, artikel, sampai buku dengan hanya berbicara dan menyebutkan kata kunci. Lalu yang ketiga ada smart content. Merupakan teknologi AI yang berfungsi membagi dan menemukan konten materi dan buku digital yang sudah diprogram secara virtual dengan lebih mudah dan cepat. Contoh umum penerapan teknologi ini terdapat di berbagai perpustakaan digital saat ini, baik di sekolah, perguruan tinggi, maupun perpustakaan umum. AI bisa menemukan dan mengkategorikan buku yang Anda cari secara cepat dan terstruktur. Bahkan Anda
akan diberikan rekomendasi buku dan konten lain yang relevan dengan apa yang sedang Anda cari. Contoh teknologi smart content yang mudah dipakai seperti Chrome 101 yang memiliki fungsi memecah buku teks digital menjadi beberapa bagian spesifik, sehingga buku tersebut bisa terdiri dari ringkasan bab, tes, dan sebagainya. Kegunaannya adalah agar pengguna bisa mencari informasi yang lebih spesifik sesuai dengan kebutuhannya. Lalu yang keempat ada presentasi translator. Teknologi yang satu ini memiliki kemiripan dengan voice assistant, yaitu mengandalkan suara dalam menjalankan fungsinya. Hanya saja presentasi translator memiliki spesifikasi kegunaan untuk menjelaskan atau mempresentasikan sebuah teks dari bahasa yang berbeda ke dalam bahasa yang Anda inginkan. Lalu yang kelima ada global cursor. Teknologi AI yang satu ini sudah lumayan banyak diterapkan dalam berbagai bidang, termasuk pendidikan. Secara sederhana, global cursors, pengguna atau murid bisa mencari dan mengikuti kursus daring dari seluruh dunia. Platform kursus bisa merekomendasikan ketertarikan dan minat Anda sesuai kata kunci yang sudah Anda masukkan sebelumnya. Terdapat berbagai kursus gratis dan terbuka yang bisa dicoba saat ini dengan beragam fitur dan konten yang menarik, interaktif, dan terstruktur. Lalu berikutnya ada automatic assessment, yaitu AI banyak digunakan untuk keperluan asesmen dan koreksi soal otomatis secara online. Penggunaan fitur seperti ini memudahkan guru dan tutor menyiapkan dan mengadakan kuis maupun ulangan secara mudah dan praktis. Guru dan tutor tidak perlu lagi harus membuat soal dan mengoreksi soal secara manual. Yang terakhir yaitu personalized learning. Penerapan teknologi ini sudah cukup umum ditemui. Personalized learning sebenarnya memiliki kemiripan dengan contoh teknologi AI lainnya. Pada intinya, teknologi AI ini memungkinkan para siswa atau pengguna mendapatkan layanan layaknya asisten pribadi. AI akan mengumpulkan data dari aktivitas belajar yang sudah dilakukan oleh pengguna, dan kemudian akan memberikan alternatif solusi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. AI juga akan memberikan rekomendasi konten, memberitahu jadwal belajar pengguna, dan berbagai fungsi penting lainnya. AI akan belajar untuk mengoptimalkan cara belajar pengguna agar proses belajar bisa lebih baik dan efektif. Contoh penerapan personalized learning adalah seperti yang sudah diterapkan oleh Khan Academic, Duolingo, Ruang Guru, dan lainnya. Contoh aplikasi kecerdasan buatan dalam pendidikan adalah penggunaan beberapa aplikasi atau web. Berikut beberapa contoh aplikasinya. Yang pertama ada kelas guru ganda, lalu ada computer assistant education, lalu ada Udictionary, Electrodoc, digital reporting application, dan rumah belajar. Adapun dampak implementasi artificial intelligence pada bidang pendidikan yaitu dampak positif implementasi artificial intelligence dalam bidang pendidikan diantaranya mempermudah tugas guru dan siswa dalam kegiatan belajar mengajar, menyimpan data yang tidak terbatas, menjadikan tugas para pendidik tidak berulang, lalu bisa digunakan kapanpun tanpa batas waktu, dan pekerjaan lebih cepat dan lebih baik. Adapun dampak negatif implementasi artificial intelligence dalam bidang pendidikan diantaranya membuat guru dan murid menjadi lebih malas, menghilangkan sebagian pekerjaan para pendidik terutama dalam bidang administratif. AI tidak dapat memahami tujuan dan informasi yang dibuat, lalu AI bekerja sesuai apa yang telah diprogramkan. AI memiliki risiko tinggi dalam hal pembobolan, dan AI suatu saat pasti akan rusak. Lalu, kompetensi yang harus dimiliki dalam implementasi artificial intelligence pada bidang pendidikan yaitu guru dapat menggunakan dan menguasai suasana kelas dan aplikasi yang menciptakan proses belajar mengajar lainnya yang menarik, cepat, efektif, dan efisien. Di antaranya merekam dan edit klip audio, lalu membuat konten video yang beranotasi, interaktif, dan menarik, membuat konten yang menarik secara visual, lalu memanfaatkan kekuatan media sosial
berikutnya yaitu penggunaan blog dan wiki untuk menciptakan ruang partisipasi bagi siswa. Lalu manajemen kelas, membuat presentasi yang menarik, lalu membuat portofolio digital, membuat kuis non-tradisional, lalu mampu mempublikasikan artikel dan mendeteksi plagiarisme, lalu menggunakan situs bookmark sosial untuk kurasi yang berbagai sumber rujukan, lalu yang terakhir mengelola kelas jarak jauh. Adapun kompetensi yang harus dimiliki siswa, artinya mereka dapat berpikir kritis, kreatif, dan komunikatif, memiliki kepribadian moral dan perilaku yang baik, serta memiliki kemampuan literasi yang baik terkait membaca, menulis, berhitung, sains, keuangan, dan digital budaya, serta kewarganegaraan meningkat. Jadi dapat disimpulkan bahwa implementasi teknologi AI di bidang pendidikan mempermudah para pendidik dalam berbagai urusan, terutama dalam bidang administratif seperti menentukan nilai akhir berdasarkan bobot dan penilaian, menciptakan pembelajaran yang lebih aktif, serta mempermudah tugas guru dan siswa dalam kegiatan belajar dan mengajar. Baik, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.